Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, berkat-Mu datang kepada kami setiap hari, tetapi mata kami seringkali disilaukan oleh banyaknya pergumulan dan persoalan yang datang kepada kami. Kecenderungan kami adalah menjadi takut dan khawatir. Karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat mendengar firman-Mu dan melihat bagaimana cara Tuhan memberi kepada kami jalan-jalan keluar. Hari ini tuntunlah setiap kami anak-anak-Mu, supaya firman-Mu boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pilih hidup atau khawatir. Saudara terkasih, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara terkasih, memilih hidup atau mati barangkali lebih mudah daripada memilih hidup atau khawatir. Kehidupan selalu dipenuhi rasa khawatir adalah sebuah keniscayaan. Sebaliknya, kekhawatiran tidak pernah memperpanjang hidup manusia. Kita akan selalu dirongrong oleh rasa khawatir selama hidup kita. Kekhawatiran selalu menodong pikiran manusia, terwujudnya hal-hal yang buruk yang tidak kita kehendaki, bahkan kita takuti. Padahal itu hanyalah salah satu kemungkinan di antara berbagai kemungkinan yang lain. Pikiran kita seolah tidak berdaya menerima hal yang positif yang akan terjadi. Inilah jebakan kekhawatiran yang selalu mematikan iman dan pengharapan. Rasul Petrus meminta kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah, apalagi setengah hati. Dengan menyerahkan kekhawatiran, kita diajak untuk kembali ke arah kewarasan. Bukankah segala sesuatu yang terjadi semuanya diketahui oleh Tuhan? Oleh karena Tuhan memelihara hidup kita, pemeliharaannya berarti Dia menjaga, menjauhkan kita dari yang jahat, bahkan memberi kepada kita semangat dan pengharapan. Orang percaya sesungguhnya tidak perlu menjadi khawatir. Saudara terkasih, bila mana rasa khawatir tengah melanda hidup kita saat ini, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan menjaga dan tidak membiarkan dirinya kecolongan untuk menolong kita. Kekhawatiran itu merusak kesehatan manusia, merampas energi positif, dan menutup pengharapan. Dengan menyerahkan rasa khawatir kepada Tuhan, kita turut menghalau kegagalan hadir dalam hidup kita masing-masing. Bila mana kita ingin hidup lepas dari kekhawatiran, maka serahkanlah kepada Tuhan, sebab Dia akan bertindak. Sebaliknya, menahan kekhawatiran pada diri sendiri hanya akan membuat hidup dalam kesusahan sepanjang masa. Bahkan kita mengalami ketidakpastian. Pemeliharaan Tuhan jauh lebih pasti ketimbang kekhawatiran yang terus memuncak pada diri setiap orang. Saudara terkasih, kegagalan hidup adalah buah kekhawatiran yang ditelan manusia bagi dirinya sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami ketika hati kami lebih condong percaya terhadap hal-hal buruk, hal-hal yang tidak baik
yang menjadi bagian dari kekhawatiran kami. Biarlah pikiran-pikiran kami arahkan kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan yang selalu memberikan kepada kami kepastian dalam kehidupan. Pimpinlah pikiran-pikiran kami yang masih dipenuhi dengan rasa khawatir, supaya kami belajar mengatakannya kepada Tuhan, karena sesungguhnya kami tidak mampu untuk menanggung kekhawatiran dalam hidup ini. Engkau Tuhan yang berkuasa di sepanjang hidup manusia. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Berkatilah hari ini, supaya segala usaha, pekerjaan, segala pendidikan, pelayanan bahkan kegiatan kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran dalam pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengizinkan supaya Tuhan berjalan menolong kami. Hari ini kami berdoa, cinta kasih Tuhan yang kudus kiranya memberkati setiap orang yang tengah berada di dalam kekhawatirannya yang besar. Lepaskanlah mereka ya Bapa, agar pikiran-pikiran mereka dapat kembali kepada kewarasan. Yakinkanlah mereka ya Tuhan, bahwa kuasa Allah dapat menerobos segala pikiran-pikiran yang tumpul. Karena itu, biarlah kami boleh percaya bahwa di dalam Tuhan mampu memberikan kepada kami ketenangan dan damai sejahtera-Mu. Berkatilah setiap orang yang karena kekhawatirannya mengalami sakit penyakit, supaya Tuhan boleh melepaskan mereka dan mengajar mereka untuk menjadi percaya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang. Tetaplah senantiasa mendengar suara-Nya, hidup dalam pengharapan, dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih, itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman, dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.